karena memang kondisi mungkin saja kondisi dari Pak Bambang Tri yang notabene kacau ya, namanya orang bertahan. Akan tetapi dari peristiwa itu semua rekan-rekan sepakat menghormati atau menjaga jiwa korsa. Dari dipecatnya saya, mereka juga ikut mundur semua. Namun demikian kami selaku kuasa hukum yang sejak awal mendampingi membela, kita tetap mempunyai etika, mempunyai perasaan bahwa Pak Bambang Tri sebetulnya dalam kondisi yang labil, cemas, khawatir dan sebagainya. Ya mungkin stres ya. Kita sudah memberikan satu kesimpulan kepada majelis hakim bahwa Gus Nur, klien kita, Sugi Nur Harja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Alhamdulillah, kami dari tim penasihat hukum sudah menyampaikan risalah pledoi dan mudah-mudahan atas kearifan, kebijakan, dan tentu saja fakta-fakta persidangan yang ada, hakim bisa memberikan keadilan, dan kami berkeyakinan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yang memang sejak awal mengadili perkara ini. Dan untuk itu kepada Bang Aziz Januar dulu untuk menyampaikan pandangannya. Pamit dulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi pledoi sudah disampaikan dan kita harap keadilan akan masih ada di terakhir ini. Apalagi jelas kesimpulannya, sederhananya yang pertama adalah bahwa tidak pernah ada yang bohong kalau yang benar tidak diungkap. Itu sederhana. Jadi kita tahu sampai sidang hari ini kebenaran itu tidak pernah diungkapkan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kebenaran kalau kebohongan? Bagaimana kita bisa mengatakan suatu bohong kalau kebenaran itu tidak pernah disampaikan, gitu kan? Apa itu maksudnya? Yang disampaikan oleh tim penasihat hukum bahwa ijazah asli dari Pak Jokowi yang dimaksud tidak pernah dimunculkan di persidangan. Kemudian bagaimana bisa Gus Nur dalam hal ini bersama Pak Bambang Tri dikatakan mengatakan berita bohong terkait usulan ijazah baru tersebut? Itu sederhananya, dan kami harap kebijaksanaan dari majelis hakim di bulan Ramadan ini semoga majelis hakim tidak mengalami atau tidak masuk ke dalam intervensi yang mengacak-acak kondisi seperti di Republik ini. Semoga memang lembaga peradilan independen kita akan lihat di persidangan ini, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah selalu kepada majelis hakim yang terhormat yang kami muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain mengundurkan diri dari Pak Bambang Tri yang sudah disampaikan oleh teman-teman tim Solo, tapi tadi kami juga sebagai etika profesi sudah menyerahkan risalah pledoi untuk Pak Bambang Tri, dan beliau tadi sudah terima, dan mohon Mas Jenal untuk menyampaikan. Jadi kita sudah berfoto bersama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peristiwa yang lalu tentang ya, karena memang pada waktu itu yang dipecat adalah saya, karena Pak Bambang Tri merasa bahwa rekan-rekan advokat ataupun penasihat hukum kurang maksimal dalam pembelaan, dan ketika saya beri pertanyaan di mana itu justru untuk membuat ringan ataupun bisa terlepas atau mematahkan dari tuduhan-tuduhan jaksa, beliaunya sepertinya tidak berkenan karena merasa beliaunya disudutkan dan kita hanya membela Gus Nur. Namun itu tidak benar, karena memang kondisi mungkin saja kondisi dari Pak Bambang Tri yang notabene kacau ya, namanya orang bertahan. Akan tetapi dari peristiwa itu semua rekan-rekan sepakat menghormati atau menjaga jiwa korsa. Dari dipecatnya saya, mereka juga ikut mundur semua. Namun demikian kami selaku kuasa hukum yang sejak awal mendampingi membela, kita tetap mempunyai etika, mempunyai perasaan bahwa Pak Bambang Tri sebetulnya dalam kondisi yang labil, cemas, khawatir dan sebagainya.
ya mungkin stres ya karena kondisi seperti itu. Tadi pagi kita sudah konsolidasi, kita sudah bersilaturahmi, saling memaafkan dan menyerahkan pledoi untuk Pak Bambang Tri. Kita tetap membuatkan pledoi untuk Pak Bambang Tri. Masalah itu nanti dipakai dalam melakukan pembelaan di persidangan, ya monggo, kalau tidak itu juga beliau begitu. Tapi di antara kami dengan Pak Bambang Tri sudah terjalin istilahnya hubungan baik atau berdamai, ya berdamai. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Dan kita tetap selaku PH tetap mendukung Pak Bambang Tri dengan bukti bahwa kita juga tetap membuatkan pledoi untuk bisa meringankan beliau. Demikian dari saya. Risalah pledoi tadi pada poinnya kita sudah memberikan satu kesimpulan kepada majelis hakim bahwa Gus Nur, klien kita, Sugi Nur Harja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua ataupun dakwaan ketiga, baik melakukan tindak pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ini menjadi dasar tuntutan jaksa menuntut klien kami 10 tahun penjara, atau melalui dakwaan yang pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga kami urai dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, dua pasal lainnya, pasal ITE dan juga pasal penodaan agama, meskipun tidak dijadikan dasar tuntutan jaksa dalam tuntutannya, kami juga tetap menguraikan dalam risalah pledoi bahwa pasal 28 itu untuk 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pidana ITE, jadi yang berkaitan dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan syarat juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sederhananya apa? Ya tidak dituntut oleh jaksa dengan pasal itu, berarti tidak terbukti. Dan memang pasal ITE itu harus ada bukti bisa diakses sesuai dengan ketentuan pasal 6. Dan dapat diakses dan dapat ditampilkan secara utuh link ya, yang menampilkan YouTube itu. Dan kita tahu sejak awal sampai akhir persidangan link itu tidak bisa diakses. Jadi ya tidak bisa atau tidak terpenuhi unsur menyebarkan. Nah, kalau unsur menyebarkannya tidak terpenuhi, berarti unsur yang lainnya tidak penting lagi untuk kita bahas. Sehingga kita tadi juga dalam masalah pembelaan sudah kita sampaikan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, ini juga dikonfirmasi di mana jaksa selain tidak menuntut juga kemarin tidak mendatangkan ahli ITE. Dan itu kami sudah membaca, oh kayaknya jaksa nggak akan pakai pasal 28 Undang-Undang ITE karena ahli ITE-nya nggak dihadirkan. Dan pasal penodaan agama sederhana, kenapa tidak terbukti? Karena tidak ada ahli agama dari MUI yang hadir, yang keterangan dalam persidangan. Karena menurut Dr. Mompang El Pangabean, Profesor Dr. Mompang El Pangabean, termasuk juga menurut Dr. Muhammad Taufik Saeha, ahli agama yang berkaitan dengan mubahalah ini ya harus dari MUI, dan MUI tidak hadir. Jadi ada dua alasan. Yang pertama, karena tidak dituntut berdasarkan pasal penodaan agama, jadi dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Yang kedua, ya karena tidak ada ahli yang menerangkan unsur pidana ini terpenuhi, apalagi Kiai Haji Misbahul Mundir menerangkan kalau tidak ada niat dia bisa terpenuhi. Dan Gus Dur berulang kali dalam pemeriksaan dan beberapa komentarnya terhadap pemerintahan saksi-saksi yang lain itu menyatakan bahwa dirinya sebagai muslim tidak pernah ada niat untuk menodai agama. Ya aneh kan, masa orang beragama Islam mempraktikkan membahala kok niatnya mau menodai agama. Secara keseluruhan kami yakin, ya, optimis bahwa Gus Dur tidak mengedarkan kabar bohong atau setidak-tidaknya tidak turut serta mengedarkan kabar bohong. Kenapa? Ya kabar bohongnya kan ijazah palsu. Bukti itu ijazah palsu itu kabar bohong harus dihadirkan ijazah asli. Sementara ijazah aslinya tidak ada, tidak pernah dihadirkan. Nggak tahu ya apakah tidak ada itu hal yang lain. Bisa saja Pak Jokowi punya, saya tidak tahu. Yang jelas di persidangan ini tidak dihadirkan. Karena bukti yang diterima itu adalah bukti yang dihadirkan di persidangan, bukan bukti yang diadakan melalui press conference, misalkan press conference UGM, press conference atau pertemuan dengan alumni, itu tidak bernilai. Yang bernilai hanyalah di persidangan. Sementara di persidangan tidak ada satu lembar pun ijazah asli yang dihadirkan oleh jaksa untuk membuktikan adanya kabar bohong ijazah palsu. Dan yang paling sederhana lagi sebenarnya kan kalau mau fair, mau mudah,
Itu menurut Dr. Muhammad Taufik ada bukti lain, dokumennya ini apa? Melalui proses uji laboratorium forensik. Jadi dokumen laboratorium forensik yang menerangkan bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan juga S1 UGM identik misalkan dihadirkan di pas persidangan, itu juga bisa menjadi bukti, setidaknya bukti bahwa ijazahnya ada dan asli. Hari ini kan ijazahnya memang ada kopiannya, tapi aslinya tidak bisa dibuktikan, sehingga kabar bohongnya tidak bisa dibuktikan juga. Sehingga kami berkeyakinan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu ini, sehingga kami tadi menuntut apa? Ya agar majelis hakim membebaskan Fisbah, putusannya bebas atau setidaknya onslah atau lepas dari segala. Dan terakhir kami terima kasih sekali kepada segenap teman media juga umat Islam yang ada di seluruh sekitarnya yang setia membersamai sidang klien kami dari awal hingga hari ini. Mohon doanya di bulan Ramadan yang barokah ini agar Allah berikan pertolongan pada Gus Dur dan meluluhkan hati hakim sehingga Allah memberikan kekuatan kepada hakim-hakim bisa menegakkan keadilan, karena memang berat sekali sekarang bisa bersikap adil. Bisa jadi niatnya ada tapi ada faktor lain yang sudah menghalang. Kita doakan agar majelis hakim dimudahkan dalam mengadili perkara itu. Amin ya robbal alamin. Oke, ada yang lain? Cukup ya?